Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa biqudratihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama dan yang paling pantas untuk kita utamakan adalah pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Zat yang senantiasa memberikan kita nikmat, rahmat dan barakah dalam kehidupan kita. Di antara nikmat Allah kepada kita semua di siang hari yang cerah ini adalah Allah melembutkan hati kita dan meringankan langkah kaki kita menuju rumahnya ini demi melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah solat yang tadi kita kerjakan dan Allah melipat gandakan pahalanya untuk kita semua. Di antara nikmat Allah juga kepada kita semua pada hari ini adalah Allah masih memberikan kita kehidupan sampai dengan di hari Senin ini, hari di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Beliau bersabda, "Zaka yaumun wulidtu fih." Ketika dimintai klarifikasi oleh para sahabatnya kenapa beliau rutin melaksanakan atau mengerjakan puasa sunnah di hari Senin, beliau menyampaikan, "Zaka yaumun wulidtu fi." Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Kenapa ini menjadi hari yang penuh kemuliaan? Dalam riwayat yang lain beliau sampaikan, "Tuftahu abwabus sama." Dibuka pintu-pintu langit oleh Allah di hari Senin. Fayughfaru likulli 'abdin mu'minin la yusyriku bihi syai'a. Sehingga dengan rahmat Allah, siapapun yang masih mendapatkan kehidupan di hari Senin, maka ia diampuni dosa-dosanya. Bukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Dengan catatan dan dengan syarat dia tidak melakukan dua hal, yaitu dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih komitmen dalam keimanannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, tidak ada dendam dan permusuhan antara dia dengan saudaranya. Jika memang ada terdapat dendam, maka Allah berfirman kepada malaikat yang mencatat amal soleh dan amal salah, yang juga menghapus catatan keburukan hamba Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Raqibun dan Atid, yang senantiasa siap untuk mencatat dan selalu mengawasi gerak-gerik hamba Allah. Allah berfirman kepada mereka, "Anziru," tunda penghapusan dosa bagi mereka, hatta yastaliha, sampai keduanya telah berdamai. Jadi luar biasa nikmat Allah kepada kita di hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam kita haturkan kepada junjungan yang mulia, yang menjadi rahmat bagi alam semesta, yang menjadi penutupnya para nabi dan rasul, manusia yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang sama-sama kita cintai dan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Namun jika kita ingin mendapatkan syafaat beliau, pastikan 3 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjadikan beliau orang nomor 1 yang kita cintai, melebihi keluarga kita, melebihi anak kita, melebihi orang tua kita, bahkan melebihi jiwa dan raga kita sendiri. Jadikan beliau orang nomor 1 yang kita cintai. Suatu ketika beliau dalam majlisnya bersama dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, beliau tiba-tiba menggenggam tangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bayangkan tangan Nabi yang mulia, tangan Nabi yang bersih dan wangi menyentuh tangannya Umar ibn al-Khattab. Kemudian Umar berkata, wallahi demi Allah ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya, sungguh engkau adalah sosok yang paling aku cintai, min kulli syai, daripada segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diriku sendiri. Artinya pernyataan Umar ini menunjukkan seandainya antara Nabi dengan Umar keduanya dihadapkan pada sesuatu yang membahayakan, niscaya Umar lebih memilih untuk menyelamatkan nyawanya dulu baru menyelamatkan Rasulullah, lebih mengutamakan dirinya daripada Rasulullah. Tapi kalau seandainya antara dia, keluarganya dan Umar dan Rasulullah SAW semuanya dihadapkan pada situasi yang membahayakan, maka Umar tidak pikir panjang. Setelah menyelamatkan dirinya, dia langsung selamatkan Rasulullah SAW, baru keluarganya. Rasul diutamakan. Akan tetapi beliau mengakui bahwasannya jiwa dan raga Umar itu lebih ia cintai daripada Rasulullah. Tapi ternyata Rasul langsung bersabda, la ya Umar, kalau memang demikian wahai Umar, belum sempurna imanmu. Belum sempurna imanmu hai Umar. Hatta sampai kapan? Akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai betul-betul aku engkau jadikan orang nomor 1 yang engkau cintai, bahkan dibandingkan nyawamu sendiri wahai Umar. Maka Umar langsung berkata, fa innahul ana wallahi, mulai saat ini ya Rasul, demi Allah, sungguh engkau adalah sosok yang paling aku cintai, bahkan dibandingkan nyawaku sendiri. Maka di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu memastikan diri kita berada di track yang benar, di jalur yang lurus, yaitu di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnahnya beliau, sesuai dengan lifestyle-nya beliau, sesuai dengan habitnya beliau. Kenapa? Karena mengikuti sunnah beliau adalah jaminan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, memastikan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, wabil khusus ketika mendengar nama beliau, kunyah beliau Abul Qasim misalkan, atau gelar beliau Al-Amin, atau gelar beliau Al-Hashir, atau gelar beliau Al-Mahi. Banyak gelar-gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segera berucap sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian? Beliau menginformasikan kepada kita semua, al-bakhilu, orang dikatakan dia bakhil, dia dikatakan pelit, dia dikatakan kikir, dia dikatakan medit bin koret. Ketika kapan? Bukan ketika tak mau memberi bantuan kepada orang lain, bukan ketika tak mau mengelurkan bantuan kepada yang membutuhkan, bukan orang yang tidak mau menyisihkan harta bendanya kepada orang lain yang miskin, tapi ada yang lebih pelit daripada mereka itu. Kata Rasul, man dzukirtu indah, seseorang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli alayya, namun dia enggan dan tak sudi bersolawat kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga, memastikan kita betul-betul mengikuti kehidupan beliau, ibadah kita, muamalah kita, apapun kehidupan kita, ikutilah contoh terbaik, tauladan paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika 3 hal ini kita lakukan, maka insya Allah kita mendapatkan janji dari beliau akan menjadi orang yang paling dekat dengannya nanti di yaumil qiyamah. Jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada 3 orang sahabat
mendatangi para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang seperti apa sih ibadah Nabi sepanjang di rumah. Karena kalau di rumah yang paling tahu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya tidak tahu, maka diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, oleh Ummu Salamah, oleh Sayyidah Maimunah, oleh Hafsah dan seterusnya. Ridwanullahi ta'ala alaihinna, mudah-mudahan keridhaan Allah melimpah kepada mereka semua. Maka ketika diceritakan, 3 orang sahabat Nabi ini memandang, kok sepertinya ibadah Nabi sangat sedikit ya, tidak begitu banyak ya. Kok seakan-akan Nabi SAW ibadahnya tidak seserius kita ya, kata 3 orang ini. Maka ada sahabat lain yang nyeletuk demi husnuzon kepada Rasulullah SAW. Oh, bukan karena itu masalahnya, karena beliau kan sudah diampuni kesalahan yang lampau maupun yang akan datang. Lah kalau kita ini nggak jelas ampunannya, kita ini belum tentu kedudukannya nanti di yaumil qiyamah. Maka seharusnya kita memang lebih giat dalam beribadah daripada Nabi SAW. Maka berkomentarlah orang yang pertama, kalau begitu saya akan sholat malam. Mulai malam ini saya nggak akan tidur malam. Tiap malam saya nggak akan tidur, tidurnya siang saja. Kenapa? Saya ingin hidupkan semua malam dengan sholat malam. Bayangkan jika waktu isya kita itu jam 7 ya, sampai dengan subuh hari, subuhnya 4:30, berarti sekitar 9 sampai 9,5 jam dia begadang, bukan buat nonton bola ya, tapi untuk ibadah kepada Allah. Bisa diisi dengan sholat malam, membaca Quran, pokoknya dia begadang, dia berazam begitu. Orang yang kedua berkomentar, kalau begitu saya tiap hari akan berpuasa dan tidak akan ada 1 hari pun saya tidak berpuasa, pokoknya tiap hari saya berpuasa. Orang yang ketiga, kalau begitu saya memandang sepertinya Nabi disibukkan untuk urusan istrinya, makanya kelihatannya ibadah beliau sedikit. Kalau gitu saya berazam saya tidak akan menikah selama-lamanya, kata sahabat yang ketiga komentarnya. Maka 3 pembicaraan 3 orang ini didengar oleh para istri Nabi SAW. Maka tatkala Nabi pulang ke rumah, diceritakanlah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau langsung naik ke atas mimbar, beliau kumpulkan sahabatnya, tanpa beliau menyindir 1 orang, tanpa beliau mencela salah satu sahabatnya. Beliau hanya berucap, kenapa ada sebagian di antara kalian yang mengatakan ini tidak mau tidur malam untuk sholat malam, yang mengatakan itu selalu berpuasa, tidak berpuasa, atau mengatakan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Kata Rasulullah SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku. Maksudnya apa? Yang bertentangan dengan kehidupan Rasulullah, yang kehidupan dengan lifestyle-nya Nabi SAW. Artinya apa? Nabi itu sholat malam tapi juga tidur. Nabi itu berpuasa, tapi ada kalanya Nabi juga tidak berpuasa. Bahkan sunnah atau puasa sunnah yang menjadi rutinitas Nabi dalam 1 tahun diceritakan oleh Sayyidah Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Itu hanya 4 saja puasa sunnah yang rutin dalam 1 tahun. Yang pertama, puasa 9 hari awal di bulan Zulhijjah 1 sampai 9, ditutup puncaknya dengan puasa Arafah. Yang kedua, puasa Asyura, dan Nabi tidak pernah puasa Tasu'a, tapi bukan menjadi tidak sunnah bagi kita. Kenapa? Karena usia beliau tidak sampai, tapi azam beliau mengatakan iza kanal amul muqbil, kalau tahun berikutnya kita masih diberikan kehidupan, sumna yauma tasi', kita akan berpuasa di tanggal 9 Muharram, maka menjadi sunnah bagi kita. Terus apa lagi? Puasa 3 hari setiap bulan, udah 3 puasa tuh. Puasa yang keempat, awwalus naini minasyahri wal khamis, puasa Senin Kamis tapi pekan yang pertama. Artinya kadangkala pekan kedua tidak, kadangkala pekan ketiga tidak, kadangkala pekan keempat tidak. Kenapa beliau tidak puasa? Apakah beliau tidak sanggup? Pertama jelas, beliau tidak mau merepotkan umatnya, nanti dianggap sesuatu yang harus. Yang kedua, kadangkala ada perkara yang lebih utama. Contoh menerima tamu, contoh beliau berangkat jihad yang membutuhkan
badan dan fisik yang kuat, maka beliau tidak berpuasa. Dan ternyata begitu Nabi sikapnya, bukan puasa bukan tiap hari. Dan seseorang yang memilih puasa tiap hari pun itu tidak menunjukkan ketakwaannya. Tapi yang menunjukkan ketakwaannya adalah ketika mengikuti cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sampaikan, adapun yang mengatakan tidak akan menikah, ketahuilah aku ini orang yang paling banyak istrinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Beliau juga menikah. Makanya beliau katakan, barang siapa yang menyelisihi sunnahku, maka dia dikhawatirkan tidak termasuk umatku. Kita ingin jadi umat Nabi sepanjang di dunia kita melakukan ibadah. Tapi kecewa beratnya nanti ketika di yaumil qiyamah ternyata tidak dianggap sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begitu sakitnya di mana? Sakitnya di sana nanti di yaumil qiyamah. Ya. Makanya kita harus mengerti betul tentang sunnah Nabi, keseharian beliau, habit beliau, dan tentunya lifestyle beliau kayak apa. Supaya itu menjamin kita termasuk umat beliau dan supaya kita betul-betul dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, surat yang ketiga di ayat 31 dan 32, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, caranya bagaimana? Tidak ada jalan kecuali fattabi'uni, ikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga-duanya, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, qul ati'ullaha war rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, ati'ullaha war rasul, taati Allah dan Rasul. Tatkala kita mentaati Rasul, sama saja kita mentaati Allah. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merefleksikan ketaatan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Katakanlah ikuti Allah dan Rasulnya. Jika kita berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah Allah tidak senang dan tidak cinta dengan orang-orang kafirin. Orang kafir itu orang yang paling benci dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih sebenarnya sunnah Nabi? Sering kita katakan, ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, sunnah Nabi. Maka perlu kita garis bawahi. Yang kita maksudkan sunnah di sini adalah setiap perbuatan, setiap ucapan, dan setiap takrir atau pembenaran dari Rasul dari perbuatan sahabatnya. Semua itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau pernah beliau bersabda begini, atau diketahui dari sahabat beliau pernah melakukan ini, atau diketahui ada riwayat seorang sahabat melakukan ini dan Nabi tahu, oh ternyata Nabi ACC, Nabi benarkan. Atau Nabi apa? Nabi revisi, oh itu tidak baik, oh itu tak bagus, yang tepat yang seperti ini. Maka semua itu disebut dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dengan definisi ini, bahkan bahkan sholat wajib yang tadi kita kerjakan, sholat zuhur, itu sunnah Nabi bukan? Itu sunnah Nabi karena beliau melakukan sholat zuhur. Ya, jadi sunnah yang kita bahas itu bukan sunnah dalam hukum fikih. Ada hukum fikih namanya ini wajib, ini sunnah. Dikatakan wajib kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Itu kan konsekuensi dari perbuatan wajib. Meninggalkan sholat berjamaah, maka ia dosa yang sangat besar. Itu karena perbuatan yang disebut, perbuatan yang namanya sholat zuhur berjamaah dalam perspektif fikih hukumnya wajib. Tapi kalau ya dengan konteks yang kita bicarakan, maka sholat zuhur itu juga sunnah Nabi. Kenapa? Ada riwayatnya. Beliau melakukan sholat zuhur berjamaah dengan sahabat. Ada riwayatnya sahabat mengerjakan sholat zuhur dan Nabi benarkan. Ada riwayatnya juga tentang Rasulullah SAW menceritakan keutamaan melakukan qobliyah zuhur. Jadi ada sabdanya beliau,
Ini kan menunjukkan berarti sholat zuhur itu adalah sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Jadi bicara tentang sunnah Nabi itu sangat luas. Ada sunnah Nabi perbuatan beliau yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Tapi tidak mungkin ada sunnah Nabi yang hukumnya haram, karena Nabi tidak pernah melakukan yang haram. Tatkala ada sebuah perbuatan yang mungkin kita pandang kok kayaknya kurang etis ya, kok kayaknya nggak pas ya, Nabi kerjakan. Contoh ya, Nabi SAW itu ya di masjid diceritakan oleh beberapa sahabat, beliau itu pernah duduknya bagaimana? Duduknya kaki kanan beliau di atas kaki kiri, agak gini gitu. Gimana ya saya ilustrasikan ya, kakinya begini. Mungkin sebagian kita memandang kok nggak bagus ya, yang seperti itu nggak etis dilakukan di masjid. Tapi dengan beliau pernah melakukannya, tandanya perbuatan ini tidak mungkin tidak haram, karena Rasul tidak pernah mengerjakan yang haram, karena beliau itu maksum, dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluhu dari perbuatan dosa. Ini contohnya. Sehingga kita menjadi tahu sesuatu disebut ini etis atau tidak, timbangannya, barometernya adalah dilakukan oleh Rasul atau tidak. Sesuatu ini dikatakan baik atau tidak bukan hawa nafsu kita, bukan logika kita, akan tetapi adakah Quran dan sunnah menerangkan tentang perbuatan itu. Jika memang diterangkan ada, maka perbuatan itu menjadi baik dipandang oleh syariat, walaupun mungkin hawa nafsu kita tidak sepakat. Lalu bagaimana ini kedudukan sunnah Nabi SAW di tengah umat Islam, di tengah kaum muslimin sebagai umatnya beliau? Maka kedudukannya ada di bawah Al-Quranul Karim. Jika kita memiliki iman, mengimani bahwasannya setiap kitabullah yang diturunkan kepada nabinya itu harus kita imani, itu rukun iman. Beriman kepada kitab-kitabnya Allah, di antaranya Al-Quran, bahkan ini harus kita fokuskan betul. Maka ternyata Al-Quranul Karim yang berada di posisi pertama, nomor 2-nya langsung sunnah Rasulullah SAW. Bahkan beliau pernah menyampaikan akan datang suatu zaman. Jadi ini prediksi Nabi, ya boleh kita katakan ramalan lah, tapi Nabi bukan peramal. Tentunya apa yang beliau ucapkan itu berdasarkan dari wahyu, ya. Itulah konsekuensi dari firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surat An-Najm, surat ke-53 ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa inna wahyun yuha. Muhammad tidak pernah berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau ucapkan dan sabdakan adalah dari wahyu. Oh, ternyata Rasulullah SAW meramalkan, memprediksikan nanti akan ada suatu kaum berada di atas kursi-kursi mereka atau dipan mereka dan sofa mereka, mengatakan alaikum al-Quran, ini nih Quran di depan kalian, ya, apapun yang dihalalkan oleh Al-Quran maka halalkan, yang tidak ada di dalam Al-Quran maka haramkan. Kata orang itu menurut Rasulullah SAW. Maka Nabi tegaskan, ketahuilah aku pun diberikan oleh Allah yang setara dan semisal dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Sabda beliau, sunnah beliau. Jangan sampai kita menjadi Qur'aniyin, orang yang cuman mengambil hukum dari Quran dan mengesampingkan sunnah. Ini namanya orang inkarus sunnah. Kata Nabi SAW, aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran. Ketahuilah, kata Nabi SAW, orang-orang yang seperti itu orang-orang yang tersesat. Coba contoh, saya berikan contoh. Beberapa tahun lalu, ya, di negeri kita ini terjadi di negeri kita. Ada seorang tokoh masyarakat. Seorang tokoh masyarakat yang memiliki istri sampai 10 orang, Pak. 10 loh, ya. Nggak usah bicara poligami nih, 10 bayangkan. Ya, dia terobos betul itu hukum Islam. Dia itu tokoh agama. Ketika diwawancarai, kita melihat atribut keislaman ada pada dirinya. Pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Ya.
Tapi tatkala dimintai keterangan, loh kenapa Anda kok bisa menikah sampai 10? Dia bilang apa? Loh, di dalam Al-Quran, kata dia, di Al-Quran itu dikatakan perbuatan saya ini diizinkan oleh Al-Quran. Coba bayangkan betapa sesatnya manusia kalau mengambil Quran dan mengesampingkan sunnah. Kalau menafsirkan Quran dengan hawa nafsunya dan tidak melihat keterangan dan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang bisa sesat. Apa kata dia? Bukankah di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa surat keempat ayat yang ketiga, ini saya rasa bapak-bapak hafal semua nih ayat ini. Apa Pak? Ayat apa tuh? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Perintahnya Allah berfirman, nikahilah wanita yang baik-baik di antara kalian. Berapa? 2. Wawunya dia terjemahkan dan. 2 dan 3 dan 4. Dia mengatakan, maka perbuatan saya ini sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan 2 dan 3 tambah 3 berapa Pak? 5. Waruba tambah 9. Belum dihitung dengan istri yang jadi 10. Ya, ini sesat nggak nih? Sesat nggak? Sesat karena inkarus sunnah. Dia lupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali riwayat baik dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, banyak kitab hadis, Sunan Al-Baihaqi bertebaran. Riwayat itu semua menunjukkan banyak dulu sahabat di zaman jahiliyah punya istri lebih dari 4. Tapi tatkala mau masuk Islam, apa yang Nabi lakukan? Nabi perintahkan, pilih 4 yang paling cantik menurutmu, yang paling kamu senangi, ceraikan sisanya. Ceraikan sisanya. Ini kan sunnah bukan? Sunnah jelas berarti ada pembatasan, ada limit. Dan itu menjadi tahu kita maksud ayat di dalam An-Nisa ayat yang ketiga tadi itu bukan maknanya dan tapi atau. Kenapa? Ada tafsiran dan penjelasan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita bawa pakai hawa nafsu kita, bahasa Arab belum paham, gaya-gayaan menafsirkan sendiri. Padahal dari Rasul sudah ada keterangan patennya. Nabi batasi hanya 4 dan perbuatan beliau menikah lebih dari 4 itulah kekhususan dan keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para nabi dan rasul terdahulu punya keistimewaan di atas umatnya. Ya, masih ada waktu nih? Ya, masih ada ya? Dilanjutkan gitu ya. Oke, kalau sudah tahu kedudukannya demikian, tidak boleh kita mau mengambil Al-Quran dan tidak mengambil sunnah. Kalau kita tahu justru kadang kita bisa tersesat ketika mengambil Quran sendirian dan tidak diblend, dikomparasi dengan sunnah, berarti kita menjadi tahu bahwasannya mengambil sunnah Nabi SAW adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak tersesat. Kita diperintahkan mengamalkan isi Al-Quran, sedangkan yang paling tahu isi Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Sampai kata Sayyidah Aisyah, Rasul itu penjelmaan Al-Quran yang berjalan. Ditanya, akhlak Nabi kayak apa? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu ya Quran. Kamu baca di dalam Al-Quran ayat tentang ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ada ayatnya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Itulah Rasul. Kalau ada wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahram, nggak ada istilah mumpung pandangan pertama, nggak ada. Rasul langsung tundukkan pandangan. Itulah akhlak Nabi Al-Quran. Jika Al-Quran mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat 5 waktu, wabil khusus salat asar, berarti Rasul itu orang yang paling menjaga salat 5 waktu. Jika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum berarti beliau tuh orang yang paling sempurna puasa Ramadannya.
Jika dikatakan dalam Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, maka beliaulah orang yang memastikan, melakukan dan melaksanakan ibadah haji. Banyak ayat-ayat Quran. Dari segi akhlak, apa akhlaknya? Jangan mengedepankan pendapatmu di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Maka Rasul pun begitu. Tatkala Allah tegur, ini perbuatan yang tak pantas, Rasul langsung taat dan tunduk. Sejarah menyebutkan, diabadikan di dalam Al-Quran, Rasulullah pernah ditegur gak oleh Allah? Pernah. Contoh realnya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Abasa wa tawalla. Muhammad, kamu berwajah masam, wa tawalla, dan berpaling. Ini sindiran dari Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nyelekit lah gitu ya, disindir. Anja'ahul a'ma, disebabkan ada datang laki-laki yang buta. Siapa dia? Abdullah bin Ummi Maktum, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Bilal bin Rabah. Kenapa sebabnya? Saat itu Rasul lebih memilih berdakwah di depan pemuka-pemuka Quraisy. Tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Memang dari segi adab Ibnu Ummi Maktum kurang beradab. Kenapa? Nabi sedang kajian di tengah orang-orang. Udah gitu orang-orang terpandang lagi. Tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Tapi Nabi tidak memaklumi kekurangannya Ibnu Maktum, yaitu buta. Dan Nabi saat itu diperintahkan oleh Allah menjunjung tinggi adab, karena beradab terlebih dahulu sebelum berilmu, dan berilmu sebelum beramal. Barulah tahapan ketiga, beramal sebelum datangnya ajal. Dan ketahuilah, pilihan Allah dan Rasulnya itu lebih utama dibandingkan pilihan kita. Ini kita harus tahu kedudukan sunnah Nabi nih. Kayak apa? Ketika Rasul memilih perbuatan ini, ketika Rasul mengerjakan perbuatan ini, maka ketahuilah pilihan dari Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik dibandingkan pilihan kita. Ya, dulu ini kita tutup dengan kisah. Ada sahabat Nabi SAW yang bernama Julaibib. Tahu Julaibib, Pak? Julaibib radhiyallahu taala anhu. Sosok yang wajahnya nggak good looking lah. Saya nggak bisa bilang pas-pasan. Nggak good looking aja lah gitu ya. Kurang good looking, harta juga nggak banyak, sederhana. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi keluarga dari keluarga Ansor, salah satu keluarga dari keluarga Ansor. Nabi mampir bertamu, kemudian Nabi sampaikan, aku dengar kalian punya seorang putri, ya. Bagaimana kalau putri itu saya lamar, kata Nabi. Ya, di tengah pembicaraan dengan Rasul, ya, si wali dari wanita yang dimaksudkan tadi bahagianya luar biasa. Wah, Rasul melamar putri saya. Tapi kata Rasul, saya lamar tapi bukan buat saya. Buat siapa? Buat sahabat saya tuh. Siapa ya Rasul? Yang dipikirkan kan sahabat-sahabat yang utama gitu ya. Wah, ternyata disebut Julaibib namanya. Aduh. Ini bapaknya dari perempuan tuh, si wali tuh langsung apa? Ngambil langkah ya. Langkah yang pasti nih. Mau menolak gak enak sama Nabi, dia cuma bilang apa? Saya musyawarahkan dulu ya Rasul sama ibunya. Pintar juga kan? Maka mendengar jawaban ini, ternyata di kamar putrinya itu mendengar jawaban dari ayahandanya. Dia saat itu sudah begitu bersemangat. Ya, si wanita ini begitu bersemangat ketika Rasul pilih dia untuk sahabatnya yang bernama Julaibib. Dan fokus wanita yang solihah ini bukanlah kayak apa Julaibib, karena ini pilihannya Rasul selalu yang terbaik. Maka Rasul pun sebagai orang yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia, beliau juga tahu nih, ya, Rasul diberi tenggang waktu gitu kan. Katanya musyawarah dulu dengan ibunya. Ya udah Rasul mohon pamit, nanti kalau ada info apa-apa WA ya. Enggak di WA, belum ada WA saat itu ya. Akhirnya sudah. Ketika selesai pembicaraan, Rasul pun pulang. Ini si anak perempuan yang solihah ini langsung ke depan ke ruang tamu mengingatkan ayahandanya. Ibunya yang ada di dalam pun, nah gitu kan,
Menimpali. Oh iya, jangan sama Julaibib katanya. Julaibib itu udah wajahnya nggak good looking, udah gini-gini. Ya, pertimbangan selalu lagi-lagi materi masalahnya. Maka kata si anak, wahai ibu dan ayahku tercinta, masya Allah, mengingatkan orang tua tetap dengan adab, dengan penuh kelembutan, karena anak ini solehah. Dia menyampaikan, bukankah Allah menurunkan firman kepada baginda Rasulullah SAW, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu pilihan, dia justru mengambil pilihannya sendiri. Rasul sudah memilihkan untuk dia, dan itu kebaikan dunia akhirat. Tapi justru dia lebih memilih pilihan dia. Maka sang ayah berkata, aduh iya ya, tidak boleh seperti ini. Maka masya Allah, ini keluarga yang penuh dengan barokah, keluarga yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, keluarga yang melakukan tawasau bil hak dan tawasau bis sabar. Masya Allah, keluarga yang insya Allah tidak hanya berkumpul di dunia, tapi perkumpulan ini diteruskan sampai di surga, karena saling mengingatkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu maksimalnya sudah di bagian ini nih. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, ini kita ingatkan keluarga. Tapi kadangkala kita ini yang tidak maksum melakukan sampai akhirnya anggota keluarga sendiri yang mengingatkan kita. Masya Allah. Ya, akhirnya apa? Lamaran diterima, dan akhirnya dia pun menikah dengan Julaibib, ya. Dan walaupun pada akhirnya Julaibib pun wafat, masya Allah, dia itu orang yang mati syahid. Bayangkan, setelah, atau dikatakan bahkan di riwayat menyebutkan belum sampai malam yang pertama. Riwayat yang lain mengatakan sudah melakukan malam yang pertama. Ya, ternyata ada panggilan jihad. Dan saat itu Nabi SAW menerima jihad dalam kondisi fardu ain. Jihad itu ada dua, fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah sudah dilakukan beberapa orang, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Kalau fardu ain berarti melekat kewajiban ini pada setiap individu. Maka ia pun berangkat, dan qadarullah wa ma syaa fa'al, ia menjemput kesyahidannya. Rasul pun mendoakan wanita yang menjadi janda ini, ya Allah, berikan keberkahan bagi dia dan berikan harta yang melimpah baginya. Maka si wanita bercerita, demi Allah, aku termasuk wanita Ansor yang paling kaya setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu menunjukkan pukul 1, ya. Cukup insyaallah. Oh ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah, dan tak lupa menambah amal soleh dalam kehidupan kita. Karena ilmu yang bermanfaat, ciri-cirinya adalah melahirkan amal soleh dalam kehidupan kita. Kita tutup dan akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.